Teman-teman, sebelum kita memulai KBM pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai KBM pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru kami Bu Yuni ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami dan lindungilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan supaya COVID-19 ini cepat hilang ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan aktivitas-aktivitas kami seperti biasanya lagi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Mari hari ini kita masuk ke bab 15 yang berjudul Gereja dan Masyarakat. Yang pertama adalah konteks gereja masa kini. Gereja perlu menyadari bahwa saat ini jemaat baik di kota besar maupun di daerah terpencil sedang berada di arus zaman yang terus berkembang. Ya, berkembang secara teknologi, berkembang secara sosial dan lain sebagainya. Pada saat Pentakosta juga dahulu, anggota jemaat perdana berjumlah 3.000 orang. Makin lama jumlah mereka semakin bertambah. Mereka juga semakin bertumbuh. Gereja perdana mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, di balik pertumbuhannya ada juga tantangan. Tantangan mulai bermunculan secara internal. Jemaat yang berasal dari suatu suku, bangsa merasa iri dengan jemaat dari suku yang lain. Akibatnya terjadi perpecahan dalam gereja. Secara eksternal, gereja mengalami arus deras pluralitas dan globalisasi di wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Nah, pada masa kini ada juga tantangan gereja, khususnya di situasi saat ini yaitu pandemi COVID. Gereja harus bisa menyikapi hal yang seperti ini supaya bisa melayani terus di tengah-tengah jemaat yang sedang bergejolak. Di dalam suasana pandemi begini, harus gereja menyikapinya dengan baik. Pertanyaan yang pertama, apa saranmu sebagai pelajar untuk gereja dalam menghadapi tantangan saat ini? Yang kedua, misi gereja. Misi gereja adalah melaksanakan perintah memberitakan Injil sebagaimana disampaikan Yesus sebelum dia naik ke surga. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Matius pasal 28 ayat 19. Pertama, para rasul dipanggil untuk berbenah dan bertumbuh secara internal sebagai orang-orang yang diutus. Yang kedua, mereka harus bertumbuh untuk dipanggil keluar, bukan hanya di dalam pertumbuhannya, tetapi mereka dipanggil untuk keluar memberitakan Injil. Para murid Yesus menghadapi benturan budaya, pola hidup yang berbeda, bahasa, dan pergaulan yang mungkin terasa asing bagi mereka. Mereka mau tidak mau harus mentransformasikan nilai Kristiani di tengah pergumulan. Yang ketiga, mereka dipanggil memberitakan Injil Kristus ke semua tempat yang jauh dan yang terpencil untuk berjumpa dengan berbagai suku dan bangsa yang bertujuan untuk memberitakan Injil. Allah menghendaki agar gereja dapat memberikan terang bagi sekitarnya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ada di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Pelayanan gerejawi menerangi jemaat dan lingkungan dalam konteks pergumulan saat ini. Ya. Yang pertama, pelayanan misi gereja harus menjawab kebutuhan jemaat dan masyarakat. Yang kedua, pelayanan misi gereja harus menjadi jembatan bagi jemaat dan masyarakat. Dan ketiga, pelayanan misi gereja harus dapat membaharui kehidupan jemaat dan masyarakat. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itulah misi gereja di tengah konteks kehidupan saat ini. Jemaat harus memikul salib di tengah-tengah situasi yang seperti ini, situasi sulit, situasi yang mudah. Apapun itu situasinya, jemaat harus bisa menanggungnya. Karena percayalah bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tetap memelihara kehidupan umatnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan gereja dalam menghadapi pergumulan saat ini? Ketiga yang perlu kita pelajari adalah peran gereja di tengah masyarakat. Gereja menjawab kebutuhan jemaatnya. Gereja menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya sebagai umat Allah, karena gereja bukan berasal dari dunia, melainkan dari Kristus. Namun, Allah mengutus gereja ke dalam dunia untuk menyatakan karya keselamatan. Dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Gereja dipanggil untuk menggarami dunia, mulai dari jemaat dan masyarakat, di mana gereja secara proporsional. Yesus berkata, jika gereja tidak menjalankan tugasnya, gereja tidak berguna. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita sebagai pendengar firman Tuhan hari ini, mari kita menjadi garam di dunia ini juga. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, jadilah garam supaya kita tidak dibuang, supaya kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari garamilah dunia dengan sikap dan teladan hidup yang bisa dicontoh. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan gereja di tengah masyarakat? Pertanyaan yang keempat, jelaskan sikapmu dalam menjadi garam di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar agama kita pada hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Puji dan syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu karena berkat penyertaan-Mu kami sudah selesai melakukan kegiatan belajar mengajar kami walaupun hanya dari jarak jauh. Bapa, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Ibu Yuni yang sudah menyampaikan kebenaran tentang firman-Mu. Engkau tambahkan hikmat serta kebijaksanaan dalam pelayanannya. Berkati juga usaha, pekerjaan, keluarga, serta kesehatannya Bapa. Perbuatan dosa yang kami lakukan, baik yang tidak kami sengaja maupun yang kami sengaja, baik itu melalui perkataan, pemikiran maupun perbuatan, kiranya Engkau hapuskan Bapa, agar kami layak mendapatkan berkat yang dari-Mu saja. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Doa satu, jadilah